iblis ya hasad, maka Allah turunkanlah iblis ya. Jadi iblis duluan yang diturunin. Qala berfirman Allah, fahbit minha fama yakunu laka anta takabara fiha ya. Jadi Allah berfirman, maka turunlah dari surga, maka tidak ada bagimu orang yang sombong di surga. Fahrut, maka keluarlah. Innaka minas sogirin, sungguhnya engkau termasuk orang yang hina ya. Nah, karena hasadnya dia rela untuk dibakar ya, maka Allah perintahkan untuk turun dari surga dan dia termasuk orang yang hina. Lalu iblis dia nggak minta ampun ya, malah dia bilang, qala berkata iblis, anzirni ila yaumi yub'atsun ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Jadi dia minta ditangguhkan umurnya sampai nanti hari kiamat ya. Untuk apa? Untuk menggoda Adam. Qala innaka minal munzirin ya, maka Allah berfirman, sesungguhnya engkau termasuk orang yang ditangguhkan. Jadi Allah izinkan. Jadi iblis ini umurnya sampai hari kiamat ya, masih hidup dia sampai hari kiamat ya. Dari zaman Adam ya sampai hari kiamat itu. Kalau jin itu ada yang mati. Ini hanya iblis saja ya. Jadi kalau umur jin itu ada yang mati. Nah, cuman jin juga ada yang dusta. Kadang kan kalau ada orang kesurupan, saya roh udah umur 2000 tahun katanya. Padahal bohong gitu ya. Jadi hanya iblis yang umurnya sampai hari kiamat. Kalau jin itu tetap mati ya, manusia juga mati karena jin dan manusia nanti juga ada hisab dia ya. Jadi tetap mati. Lalu di ayat 16 ya, iblis karena udah dinyatakan dia ini sesat, maka dia berkata, qala fa bima aqwaitani, maka karena aku telah dihukumi sebagai orang yang sesat, la aqudanna lahum ya, sungguh aku akan menghalangi mereka sirotokal mustaqim, ke jalan kamu yang lurus, ke jalan kau yang lurus. Jadi ini iblis udah terang-terangan nih, aku akan menghalangi mereka ke jalan engkau yang lurus ya. Lalu kata iblis apa? Summa la atiyannahum ya, sungguh aku akan mendatangi mereka min baina aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dan dari kanan mereka, wa an samailihim, dan dari belakang mereka. Jadi iblis menggoda dari mana saja, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kalau dirinya nggak bisa digoda melalui istrinya nggak bisa juga dari anaknya nggak bisa juga dari pekerjaannya nggak bisa juga dari ibadahnya dia. Ntar dia ria, sombong, dari sedekahnya dia, ujub ya kan. Nah pokoknya dari depan, belakang, kanan, kiri, semuanya berbagai cara iblis goda supaya apa? Supaya Adam dan keturunannya ikut sama dia masuk neraka. Nah ini udah hasad tingkat tinggi ini. Dari mana aja berbagai cara pokoknya supaya iblis Adam dan turunannya ikut iblis masuk neraka ya. Nah, dikatakan wala tajidu aksarohum sakirin ya. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur ya. Ngeluh terus, udah dikasih rezeki masih ngeluh aja ya. Maka karena iblis ini banyak ngomong ya, Allah mengatakan, qala berfirman, uhrud, keluarlah minha dari surga, mat'uman ya, dalam keadaan hina, mathuro, dan dalam keadaan terusir ya, suruh keluar udah dari surga dalam keadaan terhina maupun dalam keadaan terusir. Lalu Allah berkata, laman tabi'aka minhum ya, barang siapa yang mengikuti mereka, maksudnya ikutin iblis, la amla anna jahannam, sungguh aku akan masukkan ke neraka jahanam minkum, bersama iblis itu asma'in semuanya ya. Jadi jangan ikutin tuh iblis,
Karena Allah mengatakan barang siapa yang mengikuti mereka maka akan aku masukkan ke neraka jahanam bersama mereka semuanya. Ya. Ya, maka Allah berkata kepada Adam nih, di ayat 19, wa ya Adam, Adam, uskun, tinggallah anta wa zaujuka, ya engkau bersama istrimu, al jannah, di surga, fakula min haisu, ya, maka makanlah apa saja tuma, apa saja yang ada, wala taqrabu hadhihi sajarata, dan janganlah engkau dekati pohon ini, watakuna mina jolimin, maka engkau termasuk orang yang jolim, ya. Nah, ini udah diingatkan. Maka pawaswasa lahuma syaiton, maka setan membisikkan, ya, kepada keduanya, liuk dia lahuma, maka tampaklah bagi keduanya, waria anhuma, kelihatan apa yang dari sauatihima, auratnya, ya. Waqala, maka berfirman Allah, mana hakuma rabbukuma, ya. Jadi ini iblis nih yang mengatakan nih, ya. Iblis mengatakan, waqala, berkata iblis, mana hakuma rabbukuma, ya. Allah Tuhanmu tidak akan melarang kamu an hajihi sajaroti, untuk mendekati pohon ini, illa antakuna malaka, ini kecuali engkau nanti akan jadi malaikat, kata iblis nih, ngegoda gitu, antakuna minal holidin, dan engkau jadi akan kekal. Nah, jadi iblis menggoda Adam, dia mengatakan begini, Tuhanmu tuh nggak ngelarang kamu deketin pohon, ya. Nanti kalau kamu mendekati pohon, kamu ntar bisa jadi malaikat, bisa terbang, bisa kuat, bisa jadi apa, kemana-mana gitu. Dan engkau juga nanti bisa jadi kekal, katanya gitu, ya. Padahal Allah udah mengingatkan nih, hati-hati, ya. Setan itu musuh kamu. Nah, ini ada di surat Toha. Surat Toha surat 20, ya. Ayat 117, ya. Udah ketemu surat Toha surat 20 ayat 117. Ya. Ya. Nah, ini Allah udah mengingatkan sama Adam nih. Fakulna ya Adam, ya. Maka kami berfirman, hai Adam, inna haja adun, sesungguhnya setan itu musuh laka bagimu, walizaujika, dan bagi istrimu, wala yukhrijannakuma, maka janganlah engkau sampai dikeluarkan keduanya minal jannat, dari surga, fatasko, maka engkau akan celaka, ya. Allah udah ingetin bahwa setan ini musuh, iblis ini musuh, ya. Jangan sampai engkau keluar dari surga, udah diwanti-wanti, ya. Dan Allah juga memberi gambaran tentang surga di ayat 118-nya, innalaka alla tajua, ya, sesungguhnya engkau nanti di surga itu tidak akan kelaparan, tajua, fiha, di dalamnya, wala ta'ro, dan juga enggak telanjang, ya. Jadi enggak kelaparan, enggak telanjang. Lalu di ayat 118-nya, wa annaka la tatma'u biha, ya, dan sungguhnya engkau juga nanti tidak kehausan, enggak dahaga, wala tatha, dan juga kamu enggak kepanasan, ya. Nah, dari sini iblis lihat nih, ya, wah, Allah enggak nyebutin engkau tidak akan mati. Coba dilihat sini, innalaka alat tajua, engkau tidak akan kelaparan, engkau tidak akan telanjang, engkau tidak akan kehausan, engkau tidak akan kepanasan di surga. Tapi Allah enggak menyebutkan engkau tidak akan mati, ya. Nah, disinilah iblis, ya, menggunakan siasatnya, ya. Maka dia mengatakan fawaswasa ilaihi syaiton, ya. Setan membisikkan kepada Adam,
Qala ya Adam, berkata, Adam, hal aduluka, maukah aku tunjukkan kepadamu ala sajaratil huldi, pohon kekekalan, wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang abadi, nggak pernah binasa. Ya. Jadi dia lihat, wah ini Allah nggak menyebutkan tidak akan mati, maka setan ini dia berdusta, dia bilang, mau gak aku tunjukin pohon kekekalan sajarati huldi. Ya. Jadi bukan Allah yang mengatakan itu buah huldi, pohon huldi. Setan itu yang ngomong bahwa ini adalah pohon kekekalan. Ya. Mau gak aku tunjukkan ke pohon kekekalan gitu, dan nanti ada kerajaan yang tidak akan binasa, layabla. Ya. Ya, jadi disitulah iblis ya menggoda Adam, dilihat dari celah-celahnya. Ya, ada kekurangan di sini, maka iblis di situ menggoda. Ya. Ya. Jadi dari poin ini iblis menggoda Adam. Ya. Maka Adam tergoda. Kenapa? Ya, pertama, gimana cara iblis menggoda? Nah, ini ada beberapa versi nih. Ya. Yang pertama ada yang mengatakan iblis menjelma jadi ular lalu masuk ke surga. Nah, ini dari Israiliyat ini, ya. Jadi nggak ada dalilnya. Lalu ada juga yang mengatakan iblis menyampaikannya dari pintu surga. Jadi dari pintu surga dia teriak, Adam, itu tuh pohon kekekalan tuh, gitu. Ya. Ada juga yang mengatakan iblis masuk ngobrol dengan Adam ya sebelum diturunkan ke bumi. Jadi sebelum diturunkan dia udah bujuk. Lalu ada juga yang keempat, iblis udah turun ke bumi ya, lalu diizinkan sama Allah untuk ke surga menggoda Adam ya. Tapi itu nggak ada dalilnya. Tapi yang pasti iblis menggoda Adam ya. Tapi caranya gimana? Wallahu alam. Ini banyak kisah Israiliyat masalahnya. Ya. Ya. Jadi iblis melihat nih Adam senang dengan hidup kekal. Ya. Maka disitulah iblis masuk, bahkan iblis bersumpah itu di surat Al-A'raf ayat 21, dia bersumpah bahwa dia itu menasihati Adam ya. Untuk apa? Supaya dia hidup kekal ya. Di Al-A'raf ayat 21 ya. Jadi kenapa Adam bisa tergoda sama iblis? Yang pertama, Adam itu husnu ujon ya. Dia selalu berpikir positif. Apa kata iblis bahwa iblis itu dusta ya, dia husnu ujon, percaya aja. Yang kedua ya, Adam itu belum pengalaman digoda deh. Baru pertama dia digoda sama iblis ya. Dia kan orangnya masih polos, ada husnu ujon aja ya. Terus yang ketiga yang menggoda ini iblis dedengkotnya nih ya, ahlinya, ibaratnya kalau ini profesornya ahlinya. Lalu yang keempat, Adam nggak menyangka tuh kalau iblis itu dusta ya. Dia mengatakan ini pohon kekekalan, dia percaya aja itu Adam ya. Makanya ya udah diterima. Yang keempat ya, yang kelima ya, pertimbangannya kalau seandainya dia makan huldi ya, buah huldi, lalu dia hidup kekal ya, dia melanggar tapi dia hidup kekal, itu lebih banyak maslahatnya ya. Dia pertimbangan gitu, lebih banyak maslahatnya nih ya, dia melanggar tapi dia hidup kekal, itu pertimbangannya Adam ya. Nah, terus yang keenam ya, bahwa sifatnya Adam ini ya, semangat keduniaan, dia pengen hidup kekal, pengen abadi, memiliki kerajaan yang abadi. Nah, itu sifat manusia ya, punya ingin keduniaan. Nah, itulah yang akhirnya Adam menjadi tergoda oleh iblis.